Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari bab 8, yaitu pengelolaan sarana dan prasarana kependidikan, dan melanjutkan materi selanjutnya. Poin 6, penghapusan barang-barang. Zaman semakin berkembang dan sarana prasarana di sekolah turut terkena dampak dari perkembangan tersebut. Sebagai contoh sarana yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran, yaitu boardmaker. Saat ini boardmaker lebih banyak digunakan daripada kapur. Hal ini karena boardmaker lebih nyaman digunakan dan lebih praktis. Selain itu, bekas tulisan boardmaker dapat dihapus dengan mudah, bersih dan tanpa debu. Tulisan dapat dibaca dan dipahami oleh siswa dengan mudah. Setelah dipertimbangkan sungguh-sungguh, boardmaker memiliki keunggulan lebih dari kapur, sehingga secara pelan-pelan kapur akan semakin tidak digunakan atau terhapus. Di sini ada beberapa syarat barang-barang dapat dihapus atau diganti dari daftar inventaris, yaitu 1. Dalam keadaan rusak berat yang dipastikan sudah tidak dapat diperbaiki dan dipergunakan lagi. 2. Kalau dapat diperbaiki, biaya yang dikeluarkan sangat besar atau hampir menyerupai membeli baru yang menyebabkan pemborosan uang negara. 3. Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya biaya bahan kimia. 4. Tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini, misalnya OHP diganti dengan LCD atau proyektor. 5. Barang-barang yang jika disimpan lama akan rusak dan tidak dapat dipakai lagi. 6. Ada penurunan efektivitas kerja, misalnya dengan mesin tulis yang baru, sebuah konsep dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari, sementara dengan mesin tulis yang lama dan hampir rusak, sebuah konsep harus diselesaikan dalam waktu 10 hari. 7. Dicuri, dibakar, diselewengkan, musnah akibat bencana alam, dan lain sebagainya. Begitu pula sarana prasarana yang tidak berhubungan langsung dengan proses pembelajaran yang berasal dari negara juga tidak semerta-merta dapat dihapus begitu saja, tapi ada tata cara tertentu dalam melakukan penghapusan barang. Tahap-tahap penghapusan atau penyingkiran barang tersebut sebagai berikut. 1. Pemilihan barang yang akan dihapuskan dilakukan setiap tahun bersamaan dengan waktu memperkiraan kebutuhan. 2. Memperhitungkan faktor-faktor penghapusan ditinjau dari segi nilai uang. 3. Membuat surat pemberitahuan kepada atasan. 4. Melaksanakan penghapusan dengan cara mengadakan lelangan, menghibahkan kepada badan orang lain, atau membakar dengan disaksikan oleh atasan. 5. Membuat berita acara pelaksanaan penghapusan. Poin 7. Arti dan ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu 1. Tanah, 2. Bangunan, 3. Perlengkapan, 4. Perabotan sekolah. Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalan proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Pengelolaan yang dimaksud meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Inventarisasi, 4.
penyimpanan, 5. Penataan, 6. Penggunaan, 7. Penghapusan. Poin 8. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Hunprinz, prinsip dasar dalam melaksanakan pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Lahan pembangunan dan perlengkapan sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat. 2. Perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan perabotan sekolah hendak merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat itu. 3. Lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah hendaknya sesuai dan memadai bagi kepentingan anak-anak didik demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka di waktu belajar, bekerja dan bermain sesuai dengan bakat masing-masing. 4. Lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah serta alat-alatnya hendak disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi anak-anak atau murid-murid dan guru-guru. 5. Sebagai penanggung jawab harus dapat membantu program sekolah secara efektif, melatih para petugas serta memilih alat dan cara menggunakan agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan profesinya. 6. Seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif serta menggunakannya dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapannya. 7. Sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara serta menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya sehingga ia dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan keindahan serta kemajuan sekolah dan masyarakat. 8. Sebagai penanggung jawab sekolah bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, harus memerhatikan seluruh keperluan alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak didik. Poin 9. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional maupun lokal. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan ini itu ada 13. Yang pertama, perencanaan pengadaan tanah untuk gedung atau bangunan sekolah. Sekolah tidak bisa dibangun di sembarangan tempat. Menurut Frank W. Banghart, sekolah hendaknya pada tempat atau lokasi yang baik, yang dapat memberikan pengaruh positif pada perkembangan siswa. Selain itu, Sorjani mengemukakan dalam mendirikan gedung sekolah perlu diperhatikan tentang letak sekolah dan lingkungannya. Letak dan lingkungan sekolah adalah salah satu komponen yang dapat menunjang atau menghambat usaha peningkatan ketahanan sekolah. 2. Perencanaan pengadaan bangunan gedung sekolah. Sekolah merupakan tempat lembaga pendidikan anak agar menjadi warga negara yang kreatif dan produktif. Untuk ini dituntut adanya gedung yang memadai sehingga pada tiap murid ada perasaan bangga dan betah bersekolah dalam gedung tersebut. Selain itu, untuk menumbuhkan penghormatan murid terhadap lembaga tempat ia dididik, seyogianya sekolah didirikan dalam lingkungan yang cukup terhormat. 3. Perencanaan bangunan gedung sekolah. Seperti halnya sarana lainnya, pembangunan gedung sekolah harus direncanakan terlebih dahulu. Sesuai dengan fungsinya, gedung sekolah yang merupakan tempat anak-anak belajar sepantasnya dibangun harus cukup cahaya masuk agar ruangan menjadi terang, cukup ventilasi. Gedung tersebut mempunyai kualitas terbaik, baik dari segi konstruksinya maupun dari segi keindahannya,
dan juga harus memperhatikan segi kesehatannya. 4. Perencanaan pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan. Untuk efektivitas belajar siswa sekolah tidak cukup hanya menuntut gedung atau kelas yang baik, tapi juga menuntut perabot dan perlengkapan yang memadai. Dengan perabot dan perlengkapan yang asal saja, sudah dapat dipastikan proses pendidikan berjalan kurang efektif, yang pada gilirannya lulusan yang dihasilkan mempunyai kecakapan yang tidak sesuai dengan harapan. Kegiatan pendidikan merupakan usaha yang terencana dan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mempunyai beberapa syarat yang harus dilakukan, yakni A. Syarat perabot sekolah. B. Syarat-syarat bagi perlengkapan sekolah. 5. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, untuk menerima hibah, menerima hak pakai tanah bisa dilakukan dengan cara membeli, menukar, dan sebagainya. Dalam pengadaan sarana prasarana, selain perlu diperhatikan segi kualitas dan kuantitas, juga diperhatikan prosedur dan dasar hukum yang berlaku, sehingga sarana yang sudah ada tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 6. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, ada yang berasal dari pemerintah, ada juga yang berasal dari usaha sendiri, seperti membeli, membuat sendiri, sumbangan dari orang tua murid atau masyarakat, dan sebagainya. Semua barang yang ada tersebut hendaknya diinventarisasi. Melalui inventarisasi kemungkinan dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek atau ukuran, harga, dan sebagainya. 7. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama-kelamaan akan mengarah kepada kerusakan dan kehancuran, bahkan kepunahan. 8. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pendidikan sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, bagi kepala sekolah yang mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berhubungan dengan penanganan sarana dan prasarana sekolah diberi tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut. 9. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Barang-barang yang ada di sekolah, terutama yang berasal dari pemerintah atau khusus sekolah negeri, tidak akan selamanya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Hal ini karena rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi. Dengan keadaan tersebut di atas, maka barang-barang tersebut harus segera dihapuskan. 10. Penataan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan sumber utama yang memerlukan penataan sehingga fungsional, aman, dan atraktif untuk keperluan proses-proses belajar di sekolah. Secara fisik, sarana dan prasarana harus menjamin kondisi higienik dan secara psikologis dapat menimbulkan minat belajar. 11. Tata ruang dan bangunan sekolah. Dalam mengatur ruang dan dibangun bagi suatu lembaga pendidikan atau sekolah, hendaknya dipertimbangkan hubungan antara satu ruangan dengan ruangan yang lainnya. Hubungan antara ruang-ruang yang dibutuhkan dengan pengaturan letaknya tergantung dengan kurikulum yang berlaku dan tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap penyusunan jadwal pelajaran. 12. Penataan perabot sekolah. Tata perabot sekolah mencakup pengaturan barang-barang yang dipergunakan oleh sekolah, sehingga menimbulkan kesan dan kontribusi yang baik pada kegiatan pendidikan. Dalam mengatur perabot sekolah, hendaknya diperhatikan macam dan bentuk perabot tersebut. 13. Penataan perlengkapan sekolah. Penataan perlengkapan sekolah merupakan mencakup pengaturan perlengkapan di ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru dan kelas, ruang BP, ruang perpustakaan, dan sebagainya.
Dalam ruang-ruang tersebut, perlengkapan perlu ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan yang baik terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dan menimbulkan perasaan senang, betah bagi guru yang mengajar dan siswa yang belajar.